Dan di sini juga aku punya tempe. Ini tempenya juga kita potong-potong ya teman-teman, sesuai selera juga. Setelah itu kita rendam di air Royco atau sesuai selera, bisa digiling bumbunya atau pakai racik tempe atau apa ya teman-teman, sesuai selera. Kalau di sini sih aku pakai Royco. Ini kita diamkan beberapa menit aja. Dan sekarang kita lanjut. Di sini aku punya ini tuh kecambah, kecambah yang kecil-kecil itu loh teman-teman. Jadi ini sekarang kita kupas dari ininya, dan di sini ada juga kacang panjang. Ini kita potong-potong ya teman-teman, sesuai selera karena ini nanti untuk pencok. Ini kita potong sampai selesai ya teman-teman. Biar nggak buang waktu, sekarang kita panaskan minyak ya teman-teman. Kita mau goreng tempe dulu. Ini biar mempersingkat waktu aja. Dan sekarang kita panaskan minyak. Sambil menunggu minyak panas, sekarang kita cuci-cuci dulu sayur-sayurnya tadi ya teman-teman. Ini pertama-tama kita cuci dulu sayur-sayurnya.
Dan selanjutnya kita cuci oncom. Ini meskipun kata orang nggak perlu dicuci, tapi kalau aku sih kalau masak oncom selalu cuci ya teman-teman. Lebih percaya aja kalau udah dicuci itu bakalan sehat gitu ya teman-teman. Tapi setelah ini kita peras sampai airnya benar-benar habis, sampai benar-benar tiris. Oke teman-teman, ini minyaknya udah panas ya teman-teman. Dan sekarang kita goreng tempenya. Kita goreng semua ya. Dan kalau sudah garing kita bolak. Nah, sekarang kita angkat ya tempenya, teman-teman. Lanjut, kita ceplok telur. Selanjutnya kita bersihkan cabai, bawang, bumbunya ya teman-teman. Ini bumbu buat oncom ataupun sambal juga nanti ya teman-teman. Ini kita cuci bersih dan sampai bersih. Selanjutnya kita potong-potong semua ya, cabai, bawang. Ini untuk bumbu oncom dulu ya teman-teman. Dan kalau sudah selesai kita potong-potong, kita juga boleh mulai panaskan kualinya. Lanjut masak oncom teman-teman. Kita cuci piring dulu ya teman-teman.
lanjut membuat sambal pencok ya teman-teman. Di sini cukup sambal cabe, kencur, garam, gula merah dan penyedap. Kita bikin sambal pencoknya. Oke teman-teman, kembali lagi ke tumis oncomnya. Dan ini udah hampir matang ya teman-teman. Dan kita aduk-aduk sebentar lagi. Teman-teman, kembali lagi bersama aku, Amelia Hia. Oke, di video aku kali ini aku memasak bebek rica-rica loh teman-teman. Kira-kira gimana prosesnya? Ikutin aku terus ya teman-teman. Yuk. Oke teman-teman, ini aku punya bebek ya. Ini aku belinya kemarin. Dan ini udah aku freezer. Sekarang kita tunggu supaya mencair. Dan ini udah mencair ya teman-teman. Sekarang kita cuci, soalnya kemarin juga udah aku cuci. Jadi sekarang kita langsung ungkep aja. Kita siapkan kualinya ya teman-teman. Dan di sini kita langsung masukkan aja bebeknya. Tambahkan air. Dan kita masukkan bumbunya. Di sini aku pakai bumbu racik ayam ya. Ungkep ayam teman-teman. Ini aku kasih 1 saset. Dan ini juga kita masukkan serai. Ini serainya harus banyak ya teman-teman supaya nggak amis. Dan juga kita masukkan lengkuas secukupnya. Ini agak banyak karena supaya nggak amis. Nah, tambahkan daun salam. Daun jeruk juga. Dan tadi aku udah tambahkan ketumbar ya teman-teman. Sekarang tambahkan garam. Dan setelah kita kasih garam, kita tunggu. Dan sekarang kita siapkan bumbu-bumbunya ya teman-teman. Ini bumbu cabenya. Di sini sesuai selera cabenya. Aku sih campur aja. Dan di sini ada jahe, kunyit, lengkuas, jahe, serai. Kita blender. Dan kita di sini lihat ya teman-teman, dan ini sudah mendidih dan kita biarkan sampai bebeknya empuk ya teman-teman. Sekarang sambil menunggu bebeknya empuk, kita tumis. Ini dia toge. Ini kesukaan aku loh teman-teman. Oke, dan ini bebeknya udah kita tiriskan. Sekarang kita mau goreng. Ini minyaknya udah panas, sekarang waktunya kita masukkan. Kita goreng sampai agak kering ya teman-teman, supaya teksturnya itu nggak terlalu lembek.
Nah, sekarang udah kita bisa angkat dan sekarang kita tiriskan teman-teman. Ini penampakannya seperti ini setelah digoreng ya teman-teman. Dan minyak gorengnya kita jangan buang, langsung aja buat goreng bumbunya. Dan sekarang ini kita aduk-aduk ya teman-teman. Lalu kita kasih garam secukupnya aja ya teman-teman. Dan sesudah itu kita kasih penyedap secukupnya. Di sini aku pakai asam kandis ya teman-teman, ini 2 biji. Tambahkan gula sedikit. Lalu kita aduk-aduk kembali. Dan ini udah mulai mengering ya teman-teman, bumbunya juga udah harum banget. Dan waktunya masukkan bebek. Nah ini masukkan semua ya teman-teman. Kita aduk-aduk sampai bumbu meresap. Dan bila perlu tambahkan air supaya nggak gosong, tapi sedikit aja ya teman-teman. Ini seperti ini. Lanjut masukkan kemanginya. Setelah itu kita aduk-aduk sampai matang ya teman-teman. Kembali lagi bersama aku Amelia Hia. Cing 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 cing. Teman-teman, di video kali ini kembali lagi aku mau masak-masak, lalu makan masak-masak yang tradisional gitu loh teman-teman. Jadi kita mau bikin teri tumis cabai hijau. Nanti kita juga mau bikin lalapan juga ya loh teman-teman. Ikutin videonya ya. Cekidot. Oke teman-teman, di sini aku udah sediakan bahan-bahannya. Di sini aku punya teri ya teman-teman. Ini sekitar 1,5 on. Dan ini teri biasa. Ini udah aku cuci dan ku bersihkan. Dan di sini juga ada tempe yang udah aku rendam pakai air bumbu. Resepnya ada di video aku sebelumnya ya teman-teman. Biasanya aku cuman kasih Royco aja. Dan sekarang selanjutnya kita mau goreng tempenya dulu ya teman-teman. Dan kita panaskan minyaknya. Oke, sambil menunggu minyaknya panas. Nah, apabila minyaknya sudah panas, sekarang waktunya kita goreng tempenya.
Ini kita goreng sampai matang ya teman-teman. Oke teman-teman, ini tempenya sudah matang. Waktunya kita angkat ya teman-teman. Ini minyaknya jangan kita buang ya teman-teman, karena setelah ini nanti kita mau goreng teri. Nah ini dia hasil tempe gorengnya teman-teman, sampai keemasan. Waktunya kita goreng terinya ya teman-teman. Ini minyaknya juga udah panas dan langsung kita masukkan terinya aja. Nah ini kita goreng sampai benar-benar renyah dan garing. Oke teman-teman, di sini aku juga sudah siapkan cabai hijaunya yang udah dipotong-potong dan bawang merah dan bawang putih. Cukup ini aja ya bumbunya teman-teman. Dan lanjut kita goreng terinya tadi ya teman-teman. 2000. Oke teman-teman, ini terinya udah kita angkat dan kita waktunya tumis bumbunya ya teman-teman. Di sini kita tumis terlebih dulu bawang merah, bawang putihnya ya teman-teman. Ini pakai minyak yang tadi ya teman-teman, nggak perlu diganti karena nggak apa-apa tuh, tapi selera sih. Kalau memang mau diganti boleh, kalau aku sih nggak perlu ya, karena sayang juga minyaknya. Oke, kita goreng sampai bawangnya garing ya teman-teman. Waktunya masukkan cabai. Ini kita tumis sampai benar-benar matang ya teman-teman, dan lanjut kasih, ini aku kasih garam. Dan jangan lupa juga tambahkan penyedap ya teman-teman, sesuai selera. Oke teman-teman, ini wanginya juga udah sangat tercium ya teman-teman. Dan ini kita aduk-aduk sebentar lagi, karena sebentar lagi kita masukkan terinya. Nah ini waktunya masukkan teri ya teman-teman. Aduk-aduk sampai tercampur dan sampai bumbu meresap. Ini dengan api kecil aja ya teman-teman.
Ini dia hasil terinya teman-teman. Ini udah pasti enak banget ya teman-teman. Lanjut kita masak sambelnya. Nah, kalau untuk sambal ya teman-teman, ini tuh udah ada di resep di video aku sebelumnya ya teman-teman. Jadi ini resepnya sama, oke? Oke teman-teman, jadi jeng 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 jeng, ini dia hasilnya teman-teman. Ini sambal tumis teri, tempe, lalapan sayur, timun, labu, sama terong. Ini enak banget loh teman-teman, dan siap kita nikmati ya teman-teman. Ada nasi putih juga. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Amelia Hia. Oke, di sini aku mau masak daging sapi ya teman-teman. Siapa di sini yang masih punya daging sapi? Ayo. Nah, ini hari ini aku mau masak yang berbeda ya teman-teman. Di sini aku mau sambelin, dan ini udah aku rebus loh teman-teman sampai empuk, dan kita lihat tadi sampai terpisah dari tulangnya ya teman-teman. Untuk bumbu rebusnya tadi aku cuman pakai serai, daun jeruk, lengkuas, dan jahe ya teman-teman. Dan aku udah kasih garam juga. Oke, sekarang setelah ini kita potong-potong ya. Ini setelah dicuci, dan sekarang kita potong-potong dadu ya teman-teman, atau dipotong-potong menjadi kecil-kecil supaya nanti saat digoreng dia bisa matang merata. Oke teman-teman, sekarang waktunya kita mau goreng. Tapi sebelumnya kita panaskan minyak ya teman-teman. Kita ke gereja kok, ini masih kesiangan loh kita. Kita harus selesai gitu. Oke teman-teman, sekarang kita mau masak sambalnya. Ini sambalnya tadi resepnya cuma bawang merah, bawang putih, cabai rawit hijau, dan tomat ya teman-teman. Aku lupa videoin tadi. Dan untuk penyedapnya di sini aku pakai Royco cuma pakai Masako rasa sapi ya teman-teman, dan tambahkan sedikit kecap manis. Lanjut memasak. Ini kita masak sampai benar-benar harum ya teman-teman.
dan ini dia hasilnya teman-teman. Wow, wow. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Amelia Hia. Jing 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 jing. Oke, hari ini aku lagi mau masak lagi nih teman-teman. Dan aku hari ini mau masak dan makan yang paling enak. Apakah itu teman-teman? Sebelum lanjut ke videonya ya teman-teman, jangan lupa subscribe channel aku ya teman-teman, like, komen, dan di-share juga ya teman-teman, supaya update terus video-video aku. Nah sekarang udah gak sabaran lagi, kita lanjut ya teman-teman, kita mau masak. Ayo 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 ayo. Ya sekarang kita mau masak kikil ya teman-teman. Dan ini kikilnya udah aku potong-potong dan udah aku cuci bersih. Di sini untuk sambelnya ini cuma bawang merah, bawang putih, cabai rawit setan secukupnya. Dan di sini juga aku mau tumis kenjer ya teman-teman. Dan ini udah aku potong-potong, udah aku cuci juga, dan nanti kita rebus ya teman-teman. Dan untuk bumbunya di sini aku pakai bumbu giling. Di sini ada bawang merah, cabai, kemiri, kencur. Ini kencurnya sedikit aja, ini cukupnya karena sedikit juga udah wangi, dan pakai bawang putih juga. Oke, sekarang kita panaskan airnya. Ini kita tunggu sampai mendidih ya teman-teman. Dan kalau sudah mendidih seperti ini, kita ambil airnya sedikit aja. Nah ini kita siramkan ke kikilnya tadi. Ini biar kita tujuannya supaya lebih bersih ya teman-teman. Ini kita rendam beberapa saat atau beberapa menit. Dan sambil menunggu, ini airnya sudah mendidih. Ini tadi aku udah masukkan genjernya, dan sekarang kita rebus hanya beberapa menit aja. Biasanya sih aku cuma 3 menit ya, ini supaya kalau ini kan hidup di lumpur, jadi biar bersih gitu loh teman-teman. Oke, dan sekarang sudah mendidih seperti ini ya teman-teman. Waktunya kita angkat. Dan sekarang lanjut, kita mau masak kikilnya tadi. Sekarang kita panaskan minyaknya ya teman-teman. Kita tunggu sampai benar-benar panas ya teman-teman. Dan ini minyaknya udah benar-benar panas. Sekarang kita masukkan bumbunya tadi ya teman-teman, dan ini kita tumis sampai benar-benar harum. Oke, sekarang jangan lupa juga tambahkan garam. Dan di sini aku pakai penyedap masako rasa sapi secukupnya aja ya teman-teman, atau sesuai selera. Oke, kita aduk-aduk sampai benar-benar wangi dan harum ya teman-teman. Ini tuh tadi cuman pakai cabai rawit setan, bawang merah, dan bawang putih. Pakai tomat sedikit ya teman-teman. Dan ini tuh nggak pakai bumbu-bumbu yang lain, benar-benar cuman bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit setan aja. Oke, sekarang kita tunggu sampai benar-benar harum. Dan ini udah benar-benar harum ya teman-teman. Sekarang kita masukkan kikil. Kita aduk-aduk sampai merata ya teman-teman. Dan ini kita aduk-aduk terus, bisa lihat ya teman-teman, warnanya nggak begitu menggoda, tapi ini benar-benar pedas. Dan sekarang kita tambahkan air sedikit aja supaya kikilnya matang merata ya teman-teman. Nah ini kita aduk-aduk lagi, dan setelah ini kita diamkan sampai benar-benar matang. Ini kayaknya kurang airnya, dan aku mau tambahkan sedikit lagi ya teman-teman. Oke, sampai ketemu saatnya matang.
Ini dia hasilnya resep kikil aku hari ini teman-teman. Dan sekarang kita lanjut tumis genjernya. Di sini aku pakai kuali yang tadi ya teman-teman, gak usah dicuci, cukup tambah minyak aja. Ini aku mau tambahkan minyak dan kita tunggu sampai sedikit panas, nggak usah terlalu panas ya teman-teman. Ini sekarang videonya aku cepetin ya, biar cepet juga masaknya. Tadi pas giling bumbunya aku udah tambahin garam dan sekarang cukup tambahkan penyedap rasa aja ya teman-teman. Oke, dan ini kita tumis sampai benar-benar wangi. Masukkan genjernya ya teman-teman, dan ini kita tumis sampai benar-benar matang. Jengkol semua. Aduh. Kembali lagi bersama aku Amelia Hia. Jing 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 jing. Ya oke, kembali lagi bersama aku ya teman-teman. Di video kali ini, hari ini tuh aku mau masak ya teman-teman. Kira-kira aku mau masak apa ya teman-teman? Dan ini dia, aku mau masak rendang jengkol ala aku. Dan gimana caranya, enak enggaknya, ikutin video aku terus ya teman-teman. Jangan di skip. Tapi sebelumnya teman-teman, jangan lupa like, subscribe, and share ya teman-teman channel aku, dukung channel aku, dan semoga video aku ini nanti bermanfaat. Ikutin videonya ya teman-teman. Check it out. Jadi di sini trik pertamanya yaitu kita mau rebus jengkolnya terlebih dulu ya teman-teman, dan sekarang kita tuang airnya secukupnya aja. Oh ya, tadi jengkolnya juga udah aku rendam sekitar 1 jaman dan sudah aku bagi-bagi dua seperti ini ya teman-teman. Sekarang kita rebus dulu jengkolnya sampai empuk. Ini masukkan daun salam dan juga serai ya teman-teman, dan aku tadi juga udah kasih garam. Oke, sekarang kita rebus sampai mendidih seperti ini. Ini udah mendidih ya teman-teman, dan kita tunggu sebentar lagi. Sekarang kita mau cek bahan-bahannya dulu. Nah, di sini aku udah sediakan cabai, ini rawit merah dan cabai merah secukupnya atau sesuai selera, bawang putih, bawang merah, di sini ada jahe ya teman-teman, dan di sini juga ada lengkuas, ini juga ada serai, daun salam juga, dan di sini aku pakai kemiri, ini 3 bungkus yang 1000-an gitu ya teman-teman, dan ini juga ada kunyit, ini nanti kita sangrai karena kalau nggak disangrai gimana gitu rasanya, dan ini ada kelapa gongseng, ini udah aku giling ya teman-teman. Ini aku bikinnya kemarin, jadi ini secukupnya aja. Dan di sini aku punya santan kental atau santan pertama ya teman-teman, sekitar 200 ml. Dan di sini 500 ml santan cairnya ya teman-teman. Tapi ini cenderung kental. Oke, sekarang kita angkat jengkolnya dan ini dia hasilnya teman-teman. Dan lanjut kita geprek ya teman-teman. Ini masih ada yang nggak terkupas juga dari kulitnya. Sekarang kita geprek satu persatu seperti ini. Terlebih dulu kita kupas ya teman-teman. Nah, ini supaya mudah, kita geprek dulu baru kita kupas. Ini nggak tahu kenapa dia lengket ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, kita pelan-pelan aja.
Nah, ini hasilnya seperti ini kalau sudah dikupas. Oke. Nah, di sini juga sebagian ada juga yang udah terkelupas juga ya teman-teman. Ini langsung kita geprek aja. Ini juga kita geprek sampai selesai ya teman-teman. Dan sini juga aku nemu yang susah banget kelupas juga nih. Emang perlu kesabaran ini kayaknya teman-teman. Oke, kita kupas sampai benar-benar bersih. Oke, ini udah bersih. Sekarang kita geprek lagi. Dan sekarang kita geprek semuanya ya teman-teman. Oke, sekarang kita mau gongseng kemirinya dulu ya teman-teman. Ini tujuannya supaya nggak sepang atau apa gitu namanya, tapi kita harus gongseng dulu ya teman-teman. Sampai sedikit gosong. Ini aku gongsengnya sekalian sama kunyitnya. Dan kalau kurang kunyitnya boleh ditambah ya teman-teman. Nah, ini udah gosong begini ya teman-teman. Sekarang kita matikan kompornya. Dan sekarang kita mau siapkan bumbu-bumbunya dan kita haluskan ya teman-teman. Ini kita haluskan semua. Kita potong-potong dulu. Ini kita blender aja ya teman-teman, karena lumayan banyak, jadi kalau kita giling tuh lumayan pegel juga. Dan ini kita potong-potong dulu. Oke, dan kita potong-potong semuanya ya teman-teman. Waktunya kita blender. Oke teman-teman, sekarang kita mau langsung panaskan minyaknya. Dan ini harus sampai benar-benar panas. Kalau udah panas kita masukkan bumbunya seperti ini. Ini kita tumis sampai benar-benar wangi ya teman-teman. Jangan lupa tambahkan garam juga. Dan di sini aku langsung masukkan daun salamnya. Dan di sini ada serai. Ini aku geprek aja seperti gini. Dan langsung masukkan. Tadi aku juga udah tambahkan garam. Oke, nggak lupa juga aku biasanya langsung masukkan penyedap gitu ya teman-teman. Dan ini kita aduk-aduk sampai benar-benar wangi ya teman-teman. Dan ini sudah mulai tercium wanginya. Ini tetap kita aduk terus dengan api yang sangat kecil ya teman-teman. Penyedap rasanya tadi aku pakai Royco. Oke teman-teman, ini dengan api yang benar-benar kecil ya teman-teman.
Ini kita tumis sampai benar-benar wangi. Dan ini udah wangi banget ya teman-teman, bisa dilihat ini udah nggak ada airnya. Sekarang waktunya masukkan santan cairnya ya teman-teman, tuh cairnya cenderung kental gitu ya teman-teman. Dan ini kita masukkan semua. Dan kalau sudah masuk semua seperti ini teman-teman, ini harus diaduk-aduk terus ya teman-teman, jangan sampai mendidih karena nanti santannya pecah teman-teman, nanti dia nggak enak lagi. Jadi kita harus aduk-aduk terus, nih aduk-aduk terus sampai mendidih, sampai panas, sampai mengental gitu loh teman-teman. Nah ini udah mengental kayak gini ya teman-teman, ini udah benar-benar kental dan tandanya santannya udah mateng. Nih kita aduk-aduk sebentar lagi ya teman-teman. Dan kalau sudah mengental seperti ini, kita masukkan jengkolnya ya teman-teman. Ini kita masukkan semua. Dan ini kita tunggu sampai benar-benar matang dan sesekali kita aduk ya teman-teman. Jangan lupa diicip juga, takutnya kurang asin atau kurang penyedap. Dan di sini biasanya aku tambahkan gula merah sedikit aja, dan kalau ada asam jawa juga boleh tambahkan asam jawa ya teman-teman. Dan ini dia, lihat setelah beberapa menit ini santannya udah mulai berkurang gitu ya teman-teman. Dan ini kita aduk-aduk dan kita diamkan sampai benar-benar menjadi rendang. Oke teman-teman, dan sekarang ini sudah mulai mengering gini ya teman-teman. Dan sekarang waktunya masukkan santan kental. Ini kita masukkan semua ya teman-teman. Dan ini kita aduk-aduk lagi setelah kita masukkan santan kentalnya. Oke, ini kita aduk-aduk sampai benar-benar tercampur rata gitu. Dan kita tunggu sampai benar-benar jadi rendang. Oke ya teman-teman. Oh masih YouTuber lagi laku-laku ya. Masih lama ini mah. Jangan lupa juga di sini kita masukkan ini kelapa gongsengnya ya teman-teman. Ini kita masukkan semua. Dan oke deh, ini kuahnya juga udah mulai berkurang gitu ya teman-teman. Dan ini udah hampir jadi rendang.
Cing 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 cing. Oke, hari ini aku lagi mau masak nih teman-teman. Kira-kira aku mau masak apa? Dan hari ini tuh aku mau masak ikan peda. Tapi sebelum kita lanjut ke video kita, teman-teman jangan lupa like, subscribe, and share ya teman-teman. Di komen juga. Dan mari kita masak. Oke teman-teman, jadi hari ini kita mau masak yang paling simple aja ya hari ini. Hari ini aku mau masak simple. Ini ada satu ikan peda di sini dan ukurannya sedang gitu ya teman-teman. Dan di sini juga aku udah siapkan bumbu-bumbunya ya teman-teman. Ini biar cepet, tadi udah aku siapkan semua. Dan ada cabe, bawang putih, bawang merah, cabe hijau, pete dan tomat. Ini dia petenya. Nah, sekarang kita susun di sini ya teman-teman, karena ini mau kita kukus. Jadi kita masukkan semua bumbu-bumbunya. Ini kita masukkan bawang merah, bawang putih dulu ya teman-teman. Lalu kita masukkan cabenya. Ini cabenya bisa kita campur aja. Dan ini kita sesuaikan gitu ya teman-teman. Oke, jangan lupa tambahkan garam dan penyedap ya teman-teman, sesuai selera. Boleh ditambahkan gula sedikit. Tapi kalau di sini sih aku nggak pakai gula, aku lebih pakai mecin sedikit aja. Dan ya ini kayaknya piringnya kurang gede juga teman-teman, dan aku mau pindahkan piringnya nanti ya, karena aku takut pecah saat dikukus. Oke, ikutin terus videonya. Jangan lupa juga tambahkan minyak seperti ini ya teman-teman. Tujuannya supaya matang merata. Wow, panas-panas.